Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi ini ya Tuhan Yesus, dan berilah kerendahan hati kepada kami semua yang mendengarkannya pagi ini ya Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Tema kita pada minggu ini adalah walking in righteousness atau berjalan dalam kebenaran. Dan ayat pokok kita ada di 2 Timotius 2 ayat 12, ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, dalam bahasa Yunani ya, jauhilah nafsu orang muda itu adalah Neoterikas, epitumias, feugo ya. Arti harfiahnya itu adalah keinginan-keinginan ya ciri khas dari orang muda ya. Tidak hanya dijauhi tapi sekalipun itu jangan didekati ya. Dan keinginan atau nafsu yang dimaksud ini adalah yang impulsif, yang mementingkan diri sendiri atau mencari kesenangan instan ya, seperti, bisa juga dengan cara gaya hidup mewah atau lain sebagainya ya. Dan kita semua tahu bahwa keinginan-keinginan seperti ini itu namanya mencobai diri sendiri ya, menambah masalah kita. Padahal ya, meskipun kita tidak mencari masalah ya, masalah akan terus datang ya, betul ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, jadi jauhilah nafsu orang muda ini berbicara tentang jangan dekat-dekat dengan pemicu kejatuhan ya. Berjalan dalam kebenaran itu artinya kita hidup melakukan kehendak Tuhan secara utuh ya. Dan pertanyaannya, bagaimana kita tetap teguh dan sekalipun tidak mendekati keinginan-keinginan ciri khas orang muda ya. Kita akan baca ya dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 ya, terjemahan sederhana Indonesia ya. Ayat yang kedua, dalam pertandingan ini, hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena dia terus memandang ke depan kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Dan ayat yang ketiga, karena itu renungkanlah selalu teladan Yesus, betapa dia berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiayanya dengan amat kejam. Bila kita meneladani Yesus, kita tidak akan mudah lemah dan putus asa ya. Jadi berjalan dalam kebenaran ya, dalam perjalanan iman kita. Kita ini seperti pelari yang sedang mengejar garis akhir ya Bapak Ibu ya. Ya, tadi di 2 Timotius 2 ayat 22 tadi mengingatkan kita untuk ya kita ini berlari menjauh dari yang saya sebutkan tadi ya, impulsif, mementingkan diri sendiri, mencari kesenangan instan, gaya hidup mewah dan lain sebagainya. Ya, ini membuat hal-hal ini tuh sebenarnya membuat seseorang itu menjauh dari Tuhan ya, dan akhirnya itu tidak melakukan kehendak Tuhan ya. Kita harus berlari menjauh, tapi bukan hanya berlari saja, kita harus tahu ke arah mana kita berlari. Dan di Ibrani 12 ini ya, itu menjadi kunci kita harus berlari, memusatkan pandangan kita pada Yesus ya. Karena, orang bisa saja ya berlari menjauh dari satu dosa, tetapi belok ke dosa yang lain jika, orang tersebut itu tidak memandang pada Yesus ya. Kita perlu arah dan teladan yang jelas untuk, kita tuju gitu. Karena itu ya ketika kita, menjauhi keinginan-keinginan daging ya, kita juga harus diiringi dengan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus ya. Seperti yang sama-sama kita tahu ya bahwa Kristus mencapai garis akhir dengan melakukan keteguhan yang sempurna. Dia menanggung, salib, mengabaikan rasa malu, tidak menyerah meskipun menanggung perlawanan yang keras ya. Dan pagi ini kita akan belajar 3 hal keteguhan Kristus, eee, sebenarnya ya ada banyak ya sebenarnya, tapi, kali ini kita mau membahas 3 saja gitu ya. Ya, yang pertama, keteguhan Kristus adalah dalam menghadapi pencobaan. Ya, Ibrani 4 ayat 15, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat
turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa ya. Dalam Injil yang ditulis oleh Matius ya, pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu menceritakan bagaimana Yesus dicobai iblis di padang gurun setelah berpuasa selama 40 hari ya. Dan ada 3 pencobaan ya waktu itu ya. Pencobaan yang pertama adalah merubah batu menjadi roti. Yang kedua, melompat dari bubungan bait Allah ya, puncak bait Allah ya maksudnya ya. Ya, dan yang ketiga itu menyembah iblis dengan imbalan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Nah, ternyata ketiga pencobaan ini kita bisa temukan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, di mana Yesus telah mengalahkan ketiga pencobaan itu ya. Nah, di sini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, ya. Bagian yang pertama ya, adalah keinginan daging ya. Keinginan daging ini nafsu orang muda tadi ya, Bapak Ibu ya, yang, membuat seseorang menjauh dari Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan ya. Seperti Esau ya, itu Esau adalah contoh seorang pribadi yang gagal mengendalikan hawa nafsunya ya Bapak Ibu ya. Suatu ketika dia kembali dari berburu dalam kondisi yang sangat lapar ya. Dia tergoda untuk menukarkan hak kesultanannya ya kepada Yakub dengan sepiring sup kacang merah ya. Padahal hak kesultanan ini kan sangat penting ya, baik dari segi spiritual juga kultural gitu. Esau meremehkan, memandang remeh hak kesulungannya ya untuk keinginan sesaat ya, keinginan kenikmatan sesaat untuk menghilangkan rasa laparnya ya. Ini menunjukkan bahwa betapa hawa nafsu itu tidak terkendali ya, bisa membawa kita kepada hal-hal yang, eee, ya hal-hal yang penting gitu ya, termasuk kehendak Tuhan gitu. Dan, waktu Yesus ya, pada waktu Yesus dicobai dengan keinginan daging ya, saat itu Yesus lapar ya. Saat itu sebenarnya itu Tuhan sanggup ya, Tuhan Yesus itu sanggup mengubah batu menjadi roti. Tapi, Tuhan Yesus tidak melakukannya karena Dia memilih untuk hidup taat sepenuhnya kepada Bapaknya ya, hanya mengandalkan Bapaknya, bukan hanya untuk memenuhi keinginan daging atau menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadinya gitu. Dan Yesus berkata, manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja ya, tetapi dengan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah ya. Itu sebabnya jika ada tawaran-tawaran hawa nafsu atau keinginan-keinginan sesaat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita perlu ingat bahwa Yesus memberi kita teladan dengan teguh ya, menolak hal-hal itu ya. Dan kemudian ya bagian yang kedua adalah keinginan mata, ya. Kita bisa melihat ya, ini dari Hawa ya, ketika dia melihat buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya, dia tergoda karena buah pohon itu terlihat baik dan sedap untuk dimakan ya. Padahal, dia tahu bahwa, itu adalah dilarang oleh Tuhan ya. Kemudian Hawa memetik buah itu, lalu dia memakannya dan memberikannya kepada suaminya ya. Dan Adam, eee eee, padahal itu dia sudah tahu gitu, bahkan Adam pun juga sudah tahu itu bertentangan dengan perintah Tuhan ya. Itu sebenarnya adalah dimulai dari keinginan daging, dimulai dari keinginan mata si Hawa ya, akhirnya jatuh ke dalam dosa dan akhirnya diusir dari Taman Eden ya. Ya seperti cerita Daud dan Batsyeba itu ya di 2 Samuel 11 ya. Daud ketika melihat Batsyeba sedang mandi ya, Daud tidak menyadari pencobaan tersebut ya. Singkat ceritanya, akhirnya Daud ini berzina dengan Batsyeba dan itu disebabkan oleh keinginan matanya ya. Di Matius 6 ayat 22 sampai 23 ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu ya. Jadi di sini Yesus itu mengajarkan bahwa mata adalah pelita tubuh ya, yang menunjukkan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan dengan mata kita itu sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita ya. Di Matius 5 ayat 29 juga berkata ya, Yesus berkata, "Jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Ya karena lebih baik bagimu
jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka ya. Maksud dari ayat ini tuh bukan mencukil mata secara harfiah lalu menjadi buta ya. Maksudnya adalah kita jangan kompromi dengan dosa, jangan beri ruang bagi keinginan mata kita ya. Karena lebih baik kita kehilangan sesuatu sekarang daripada nantinya kita kehilangan hidup yang kekal gitu ya Bapak Ibu ya. Dan, kita akan belajar tentang, keinginan mata roh modern ya saat-saat ini ya. Contohnya gitu, seperti apa gitu. Keinginan mata modern ini contohnya seperti scroll media sosial ya. Scroll media sosial itu boleh ya, tapi kalau terus-terusan scroll dari pagi, siang, sore, malam, nah itu termasuk, sudah termasuk pada keinginan mata ya. Biasanya yang kita scrolling apa? Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya ya. Hati-hati ya Bapak Ibu bahwa ini bisa menyebabkan brain rot ya. Ini tidak hanya, bisa terjadi ke anak-anak, tapi juga ke orang dewasa ya. Brain rot ini bisa membuat, orang itu menjadi tidak tidak fokus, stres, dan depresi ya. Online shopping pun itu juga termasuk keinginan mata modern ya Bapak Ibu ya. Misal ya kita lihat barang ya, kita nggak butuh tapi barang itu murah, akhirnya kita check out lalu paket gitu dateng gitu ya. Ya, saya pernah mengalami ini ya Bapak Ibu ya, nggak butuh barang waktu lihat di ini, ya si oren misalnya gitu, belum terlalu butuh ya, tapi kemudian akhirnya check out, lalu sampai gitu ya. Apalagi, zaman sekarang ya, semua online shopping itu sekarang menyediakan yang namanya pay later ya, itu sangat amat bahaya ya Bapak Ibu ya. Ya, masih banyak lagi sebenarnya keinginan mata modern itu ya, kalau kita bahas ya di sini, ya pasti tidak akan cukup waktunya ya. Ya, kemudian bagian yang ketiga adalah keangkuhan hidup ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 ya, keangkuhan hidup. Tetap ini 1 Yohanes 2 ayat 16 ya. Ya, ini keangkuhan hidup itu sombong, menganggap diri superior, menganggap diri lebih hebat dari orang lain, lebih unggul gitu ya. Dan, contohnya ini seperti perumpamaan orang Farisi yang berdoa dengan sombong ya dan merasa lebih baik dari pemungut cukai ya. Doanya itu di Lukas 18 ayat 11 dan 12 ya. Dikatakan bahwa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu sebab aku tidak sama lagi seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ya, di sini, sangat jelas sekali ya bahwa ini sangat sombong sekali ya ketika, eee, apa, si orang Farisi ini sangat sombong sekali gitu dan waktu Yesus ya dibawa iblis ke bubungan bait Allah itu ya, itu, Yesus itu disuruh loncat ya sama iblis ini dan bilang, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk batu ya." Misal waktu itu Yesus loncat ya dari bubungan bait Allah, itu pasti malaikat akan menatang ya memang ya. Tapi Yesus tidak melakukannya, karena misalnya Yesus melakukan itu, dia pasti akan menjadi orang yang terkenal ya. Kira-kira akan menjadi superstar gitu dan, eee, karena Yesus loncat dari bubungan bait Allah dan nggak kenapa-kenapa gitu. Nah, ini bicara tentang keangkuhan hidup ya. Kita menjadi sombong karena kita merasa kita ini hebat ya. Tapi Yesus menolak dan berkata, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu." Ya, kita harus belajar dari Tuhan Yesus ya. Jangan pernah kita ini menjadi sombong ya. Jadi itu tadi ya, eee, tiga tiga bagian dari menghadapi pencobaan ya Bapak Ibu ya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, yang bisa membuat kita teralihkan ya dari pandangan kita ke Kristus ya. Ya tidak melakukan kehendaknya dan akhirnya kita pun berdosa gitu. Ya Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Jadi mari kita juga jangan sampai jatuh ya. Nah, yang pertama tadi kan menghadapi pencobaan. Nah, yang kedua adalah menghadapi penderitaan atau salib ya. Dalam Yesaya 53 ayat 3,
ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan ya. Ya, ayat ini adalah nubuatan tentang Yesus ya yang menghadapi penderitaan dan disalibkan ya Bapak Ibu ya. Ya, pada waktu Yesus juga di Taman Getsemani ya, dia mengalami ketegangan ekstrim ya, fisik dan mentalnya ya, sampai mengalami namanya hematidrosis ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, itu adalah keringat yang bercampur dengan darah ya. Itu sebab dia tahu, ya Yesus tahu bahwa hal yang mengerikan akan segera terjadi ya. Tetapi dia tetap menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa ya. Keteguhannya itu semakin terlihat ketika diperlakukan sangat kejam oleh prajurit-prajurit Romawi ya, dipukul, dicambuk, dimahkotai duri, diludahi, dihina ya. Dia tetap diam, tidak membela diri, nggak protes ya. Bahkan dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Bapak Ibu, ya bagi kita orang percaya ya, menghadapi penderitaan ya, apakah kita ini menyerahkan kepada kehendak Tuhan ya, seperti yang dilakukan Yesus ya, mengampuni orang yang menyebabkan kita itu menderita, ya. Coba nanti, ditanyakan ke dirinya masing-masing ya. Ya seperti Yusuf ya, ya, tokoh Alkitab yang hidupnya mengalami penderitaan ya, dijual, tidak disukai saudara-saudaranya, difitnah, dipenjara, dilupakan, ya tetapi dia mengampuni saudara-saudaranya yang menderita ya. Di balik penderitaan Yusuf, ada maksud Tuhan gitu untuk kemuliaannya ya, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar ya. Itu sebabnya apabila hari-hari ini kita sedang menderita, yuk jangan protes. Karena ya di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20 ya terjemahan baru 2 ya ini. Ayat 19, sebab adalah anugerah jika seseorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Ya, ayat ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya, saya nggak tahu ya kita mungkin di antara kita semua hari-hari ini ada yang sedang bergumul dengan penderitaan ya, tapi di ayat ini dikatakan, "Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah," ya. Suatu kali, ada ya saudara saya yang tiba-tiba itu datang kepada saya gitu, memelas karena dia ini nggak punya uang untuk membayar sekolah anaknya. Ya singkat cerita karena saya kasihan, ya saya pinjaminlah, eee saudara saya ini uang gitu ya, supaya bisa membayar uang sekolah anaknya. Ya, karena merasa sangat kasihan banget ya kalau anak ini nggak bisa sekolah karena nggak bayar uang sekolah gitu. Karena anak ini tuh sebenarnya sangat pintar, terus, selalu juara kelas, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, dan sama orang tua itu, orang yang lebih tua itu sopan gitu. Bahkan kalau kemana mana ya, misalnya saya ajak, anaknya saudara saya ini makan gitu, dia makan sedikit lalu sisanya itu dibungkus, dibawa pulang, dikasihkan ke orang tuanya dan adiknya gitu. Lalu singkat cerita ya, saudara saya ini kan janji mengembalikan uangnya di bulan berikutnya. Tapi bulan berikutnya itu waktu saya tagih bilangnya tidak ada uang. Lalu bulan berikutnya lagi saya tagih lagi, terus bilangnya tidak ada uang dan ditambah ya marah-marah ya, lebih galak dari saya yang meminjamkan uang gitu ya. Saya jengkel sekali waktu itu ya, karena merasa sudah berbuat baik, tapi menerima ketidakadilan ya, sampai malas gitu kalau mau ketemu itu. Tapi selalu ada ini, apa, ada kondisi ya, yang membuat kami ya, saya dan saudara saya ini ketemu ya, karena kumpul keluarga gitu ya, ketemu gitu. Saya jengkel dengan saudara saya ini, tapi saya, kalau ketemu sama anaknya itu saya tetap, "Gimana sekolahnya? Gimana nilainya?" Dan seterusnya gitu ya. Tapi, setelah beberapa waktu ya, saya mikir, saya jengkel sendiri dan merasa nggak adil. Itu juga orangnya itu kan nggak merasa gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengampuni dan setelah mengampuni ya, ketemu dengan saudara saya ini lagi, ya saya biasa aja gitu dan, apa, bisa ngobrol dengan baik dan jadinya itu juga lebih plong gitu. Dan yang mau saya sampaikan di sini adalah
ketika kita sudah berbuat baik ya, menolong orang lain, lalu kita menerima ketidakadilan, kita jengkel ya. Tapi firman Tuhan di sini berkata bahwa ini adalah anugerah di hadapan Allah. Jadi kalau kita di sini ya Bapak Ibu, sudah meminjamkan uang ke orang, lalu tidak dikembalikan oleh orang itu, selalu ingat bahwa ini adalah anugerah di hadapan Allah ya. Dimanfaatkan orang itu berarti kita ini masih bermanfaat ya. Pastor Maureen waktu beberapa bulan yang lalu ya, saya lupa kapannya, itu juga pernah bilang ya, itu kalau kita nggak mau dimanfaatkan, ya jangan jadi orang yang bermanfaat. Nah, tapi kalau kita ini kan sebenarnya kan kita ini settingannya kan bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi, ya baiknya ya kita menerima kalau kita ini dimanfaatkan orang apa, sama orang lain gitu. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya jadi yang pertama tadi adalah keteguhan Kristus di dalam menghadapi pencobaan ya. Ya kita tolak ya kalau ada pencobaan ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua itu keteguhan Kristus di dalam menghadapi penderitaan. Dan yang ketiga adalah keteguhan Kristus dalam berjalan dalam kehendak Tuhan ya. Yohanes 4 ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ya, sebagai orang percaya ya, kita yang dewasa ya tentunya ya. Ya kehendak Tuhan itu adalah tujuan hidupku ya. Ya Bapak Ibu ya, kehendak Tuhan itu adalah tujuan hidupku, tujuan hidup kita ya. Yesus telah menunjukkan bahwa prioritas dalam kehidupannya Yesus itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Tuhan ya. Ketika melakukan kehendak Tuhan, ya maka pasti akan ada kekuatan dan kepuasan sejati dalam hidup kita ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita bahwa tujuan hidup kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan sekedar mengejar ambisi pribadi atau kenyamanan duniawi ya. Ini maksudnya boleh kaya itu sangat boleh ya, kebanyakan orang-orang Kristen ini, eee, apa, setelah bertahun-tahun bekerja keras mengejar hal-hal yang duniawi, bisa beli rumah, beli mobil, deposito banyak ya, pada akhirnya itu mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati ini tidak datang dari materi atau pencapaian pribadi ya. Rumah kita yang besar, mobil kita yang mewah dan banyak ya, itu nggak jaminan kebahagiaan kita sejati gitu, pencapaian pribadi kita ya. Prioritas sejati dalam hidup kita ini adalah melakukan kehendak Tuhan yang membawa kita kepada tujuan hidup yang sebenarnya ya, destiny yang sudah Tuhan tentukan bagi kita sebagai orang percaya ya. Makanya di Matius 6 ayat 33 ya, firman Tuhan itu berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan kepadamu." Ya, yang prioritas itu bukan ambisi kita, bukan pencapaian kita, tapi prioritas adalah kehendak Allah. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang kita ini harus mengutamakan mencari kerajaan Allah dan hidup benar di hadapannya ya, dalam setiap aspek kehidupan kita ya, dalam pikiran, pilihan, tindakan, dengan hati yang mau taat tentunya dan mengikuti kehendaknya ya. Maka Allah yang setia akan menjaga hidup kita, mencukupkan semua kebutuhan kita dan memberikan segala yang baik tepat pada waktunya dan saya ada sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa waktu ini kan saya memang sedang memikirkan bagaimana caranya, saya mau ke Bali ya untuk ikut Kingdom Leadership Conference ya, KLC ya, acara tahunan rock gitu. Ya sempet terpikir mau beli menggunakan paylater ya, itu. Ya karena waktunya sudah tinggal, sebentar lagi lah itu. Lah itu, eee, tapi waktu itu tuh kayak seakan-akan udah ngelihat harga tiket kan, tapi seakan-akan itu kayak ada yang menahan saya untuk tidak memakai paylater gitu. Ya saya ini orang, kalau foto karakter itu orang kuning ungu ya. Ya kan ini ya, ada ungunya ya, ungunya itu lebih tinggi lah dari kuningnya itu. Nah, itu kan kalau orang ungu itu kalau tidak dipersiapkan, biasanya itu kan jadi khawatir gitu. Jadi sukanya itu semuanya sudah rapi, tertata rapi gitu ya. Nah, waktu itu saya sempat
kayak khawatir gitu, tapi saya berusaha untuk meletakkannya gitu. Lalu singkat cerita ya, ada yang berkati saya yang membelikan tiket ya, puji Tuhan sukacita sekali ya tentunya ya. Saya kan nggak membayangkan bahwa akan ada yang belikan tiket gitu. Nah, lalu singkat cerita ya, saya itu mau reschedule tiket ya, biar datang ke Bali itu lebih awal ya. Maksudnya biar apa, siang gitu. Terus, mau urus kan, mau urus, saya cari nomornya CS-nya maskapai itu di browser ya, udah cari, nah nomor yang paling atas itu saya WhatsApp. Nah, panjang ngobrol gitu, belum belum, disuruh transfer lah gitu. Saya kemarin juga agak lambat sadarnya ya kalau saya itu sedang ditipu ya, lalu dapatlah saya virtual account-nya. Nah, orangnya bilang, "Nanti akan ditarik 99.000 ya untuk reschedule ya." Padahal waktu itu juga, eee, orangnya itu nggak tahu saya mau ke mana, saya mau berangkat, tanggal berapa, jam berapa, ininya pesawatnya itu. Nah, waktu dapat virtual account, saya mau bayar ya, di situ tuh bahkan udah saya pencet PIN-nya gitu ya, tapi nggak bisa gitu, apa, "Maaf saldo tidak cukup," gitu. Nah, terus saya lihat lagi, loh ini di sini tuh angkanya itu 9.999.000 sekian loh itu. Saya tanya kan, "Loh Pak ini kok 9 juta hampir 10 juta loh ini, kok kok apa, katanya 99 kok ini hampir 10 juta?" Nah orangnya itu ngotot, "Itu 99.000," gitu. "Loh enggak Pak, ini saya lihat sendiri ini hampir 10 juta, masa saya salah lihat?" Gitu. Saya sampai kemarin tanya ke suami saya, "Ini berapa ini totalnya?" "Oh ini 9 juta kan?" "Iya ini 9 juta." Ya, terus apa, "Oh saya ini lagi ditipu ya saya ini." Ya itu, saya itu baru sadarnya itu saya ditipu ya waktu itu ya. Ini bukan maskapai ya ini ya gitu. Terus orangnya marah-marah gitu, pokoknya marah-marah lah. Wah, udah ketahuan ini pasti bukan CS-nya ini, pasti ini. Saya bisa persulit Anda loh kalau gini 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 gini. Nah, waktu bilang dipersulit gitu kan langsung saya tutup teleponnya sambil gemetaran. Aduh gimana ini? Aduh ini baru gimana ini? Baru puji Tuhan dapat tiket gitu. Masa tiketnya melayang? Aduh nggak enak lagi sama yang beliin tiket gitu kalau melayang. Gimana ini sambil gemeteran kan ya. Terus cari informasi kode booking itu bisa diambil sama orang yang, tidak bertanggung jawab nggak ya gitu, atau refund mungkin sama orangnya gitu. Itu karena saya jarang naik pesawat ya, jadi nggak tahu gitu kan. Nah lalu, waktu itu apa, saya cari, oh puji Tuhan ternyata nggak bisa ya kalau seandainya bukan orang itu gitu, nggak bisa diganti ke nama orang lain atau di-refund gitulah intinya, gitu. Karena perlu OTP dan segala macamnya ya. Lalu saya cari lagi, apa, CS maskapai yang benar dan puji Tuhan ya tiketnya sudah aman dan sudah bisa di-reschedule penerbangannya gitu ya. Jadi moral of the story adalah ya pengalaman itu ya menunjukkan bahwa ketika kita mengutamakan kehendak Tuhan dan memilih berjalan dalam kebenarannya ya, bahkan dalam hal sederhana ya seperti cara membeli tiket itu, Tuhan itu setia memelihara, melindungi, dan mencukupkan segala kebutuhan kita tepat pada waktunya. Ya, termasuk, meluputkan kita dari penipuan yang bisa merugikan kita ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan kita sharingkan ya, apakah Anda sudah meneladani keteguhan Kristus dalam menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, dan berjalan dalam kehendak Tuhan hari-hari ini? Ceritakan dalam BR masing-masing ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, sempurnakan firman pagi ini ya Tuhan, dan biar Roh Kudus memberi kami pencerahan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.